Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Masih tengah pagi kok ini, belum siang ya Pak Ihsan ya. Saya ke bagian kedua yang sebagian sebetulnya sudah disinggung secara langsung oleh Pak Ihsan. Jadi 22 slide yang saya siapkan, mungkin ada beberapa yang nanti kemudian saya skip penjelasannya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah melanjutkan yang tadi diungkap oleh Pak Ihsan. Pemerintah telah berupaya keras membangun regulasi yang diharapkan ini cukup komprehensif, lex spesialis. Meski ada berbagai undang-undang selain undang-undang TPKS yang tetap menjadi perhatian kita semua bahwa undang-undang TPKS ini tidak berdiri sendiri untuk mengatakan dia efektif dan tidak efektif. Mari kita lihat mengapa undang-undang TPKS ini masih relevan untuk terus-menerus kita upayakan dari aspek pencegahan. Ya, karena dari hulu ke hilir tidak mungkin hanya dari hilir. Keberadaan para peserta hari ini yang sebagian besar sepertinya perempuan ini punya daya juang yang cukup kuat untuk menginfluence kepada publik. Publik itu bisa masyarakat secara langsung, bisa juga aparatur penegak hukum, bisa juga aparatur pemerintah yang memang semuanya diharapkan mampu dan ikut serta melakukan upaya pencegahan. Kalau penegakan hukum ya udah kapasitas penegak hukum. Tapi kalau pencegahan semua pihak, kalau negara itu punya tanggung jawab, masyarakat punya kewajiban. Yang pertama, mengapa? Karena memang data kekerasan seksual yang berbasis gender terhadap perempuan di tahun 2025 jumlahnya masih sangat tinggi. Tadi data kekerasan seksualnya tinggi, data kekerasan berbasis gender, makanya nanti tadi Pak Ihsan menyebut ada soal relasi kuasa dan lain-lain. Ini karena biang keroknya itu di basic utamanya itu di kekerasan berbasis gender dan ini angkanya masih sangat tinggi. Ya, kalau kita perhatikan di tahun 2025 masih sekitar 376 sekian. Ini pun kasus yang dilaporkan dan ditangani. Karena banyak yang tidak dilaporkan atau kalau dilaporkan tidak ditangani. Karena berbagai sebab. Slide berikutnya. Ini gambaran pertama supaya background kenapa undang-undang dan kenapa undang-undang ini perlu terus diedukasikan. Dan jumlah bentuk kekerasan berdasarkan data Komnas Perempuan yang tertinggi masih kekerasan seksual. Ini pas banget dengan data yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ihsan. Ya, lagi-lagi ini data yang dilaporkan pun yang ditangani. 41% data yang dilaporkan itu adalah data terkait kekerasan seksual. Slide. Nah, dari data ini Bapak dan Ibu, untuk kurun waktu 5 tahun dari 2022 sampai 2026, yang meminta perlindungan terkait TPKS sebanyak 6.095. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan betapa ruang perlindungan masih sangat terbatas, ya kan? Karena LPSK meskipun punya perwakilan di beberapa wilayah, ada persyaratan-persyaratan yang memang tidak serta-merta setiap korban mudah mengakses perlindungan dari LPSK. Ya, oleh karena itu keberadaan pencegahan, lagi-lagi karena
siang hari ini kita fokus pada pencegahan, meskipun konteks pencegahan bukan berarti hanya omon-omon, enggak loh. Pencegahan itu sampai memastikan pemulihan dalam setiap tahapan proses penanganan itu berjalan dengan baik. Mengapa? Karena kalau pemulihannya bagus, itu mencegah keberulangan. Dan yang namanya keberulangan itu bagian dari pencegahan. Ini yang seringkali penting untuk kita berikan atensi bersama-sama. Jadi kalau pencegahan bukan berarti hanya penyuluhan pada mereka yang belum mengalami trauma, mengalami kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi bagi mereka yang sudah menjadi korban, secara langsung maupun tidak langsung, jadi ada direct victim, itu korban yang mengalami kekerasan seksual, tapi ada korban tidak langsung yang mengalami kekerasan seksual. Siapa? Sekolah, guru, keluarga, adik, kakak, ibu, anak, bahkan komunitas. Ya, itulah kenapa di Undang-Undang TPKS ini pemulihannya itu adalah komprehensif. Ya, tidak hanya korban langsung, tetapi juga yang tidak langsung menjadi korban. Nah, ketika pemulihan ini prosesnya dari awal sampai akhir tidak komprehensif, tidak efektif, maka pencegahan keberulangan juga berjalan tidak efektif. Nah, ini harus dimiliki kemampuannya oleh kawan-kawan yang nanti menjadi penyuluh, ya, memahami bukan hanya di tingkat hulu, tetapi proses hilir ini bagian dari proses pencegahan keberulangan. Ya, ini penting nih. Oh, dari sekian ratus ribu yang dapat perlindungan cuma 6.000. Kecil sekali kan, Mbak? Kecil sekali, Bu. Kecil sekali. Artinya banyak potensi korban yang membutuhkan perlindungan, termasuk korban tidak langsung yang ternyata belum mendapatkan perlindungan. Dan apa impactnya? Kalau tidak dapat perlindungan, bisa jadi dia tidak meneruskan proses hukum. Bisa jadi dia tidak lapor. Bisa jadi dia memendam persoalan itu dengan berbagai cara. Makanya banyak kasus kekerasan seksual yang berlama-lama, bertahun-tahun, kadang tidak dilaporkan karena korban merasa sendiri, tidak punya teman, tidak dapat perlindungan. Ya kalau saya nggak dapat perlindungan, keburu lapor, nggak dilakukan pula gitu, nggak ditindaklanjuti pula gitu, ya mending nggak usah. Itu kan? Dan itu dideskripsikan di berbagai banyak model ya. Coba nanti kawan-kawan yang sekarang mengikuti pelatihan, buka film-film yang terkait kekerasan seksual, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Soal judul soalnya saya lupa, Pak. Itu betapa korban kemudian sampai memutuskan, oke, saya tidak melanjutkan melaporkan. Karena lapor ke sini, ditanya A sampai Z. Dirujuk ke tempat B, ditanya lagi A sampai M. Dirujuk lagi ke tempat ketiga. Diulang lagi pertanyaannya A sampai F misalnya. Keberulangan dan tidak ada kepastian tanpa ada perlindungan ini yang membuat korban kemudian kadang memutuskan untuk tidak melaporkan. Atau kalau melaporkan tidak melanjutkan rasa keadilan yang dia perlukan. Ya, slide. Ini pertanyaan kunci yang tadi sudah diatensi juga oleh Pak Iksan. Dan ini pertanyaan yang harus dijawab kawan-kawan yang hari ini mengikuti. Apa yang ada di benak saudara-saudara ketika ada pertanyaan ini? Kalau korban datang hari ini, apakah sistem yang ada itu sudah siap menolong? Ya, dan jangan kemudian bilang, gue cuma pencegahan kok, saya nggak ikutan penanganan. Jangan. Tadi sudah saya sampaikan ya, pencegahan itu tidak di sini. Pencegahan itu sampai seluruh proses. Di awal, di tengah, di 2/3 penanganan sampai di akhir. Korban misalnya sudah selesai nih, sudah dipulihkan.
tapi komunitas tidak menerima, maka dia akan mengalami hal yang sama. Ya, itulah kenapa ini pertanyaan kunci yang harus ditaruh di kepala, bukan bagian atas, kanan, kiri, tapi di hold kepala kita. Kalau korban hari ini datang kepada saudara-saudara sekalian, baik korban langsung maupun tidak langsung, ya, apakah sistem kita benar-benar sudah bisa menolong? Mari kita coba urai satu persatu. Slide. Tadi ini nanti juga saya coba skip. Ada 3 skema yang harus kita pahami, ya, sebagai apa ini nanti penyuluh ya namanya ya. Sebagai penyuluh harus ada 3 yang dipahami. Yang pertama soal regulasinya, tadi udah panjang ya. Yang kedua soal sistemnya, ya, kalau regulasi itu kaitannya dengan norma, kaitannya dengan kewenangan, kaitannya dengan hak dan kewajiban, dan soal tata kelola. Lalu kalau sistem itu kaitannya dengan sumber daya manusia, data, anggaran, koordinasi, standar operasional, dan kemudian yang ketiga soal bagaimana implementasinya. Apakah pendampingannya oke? Apakah respon penegak hukumnya oke ketika awal melapor? Apakah proses hukumnya oke? Apakah pemulihannya oke? Ya, ini kenapa penting, Mbak? Yang saya karena ngelihat dari awal sampai akhir di praktek misalnya. Jangan sampai kemudian ini perlu diinfluence nanti oleh kawan-kawan pada saat penyuluhan. Teman-teman SMA, kalau misalnya ada kawan-kawan yang melaporkan dia mengalami pelecehan seksual di sekolah, jangan kemudian ditolak oleh teman yang mendengar, kamulah mengadi-ngadi, ini udah kelas 3 SMA, kita udah mau keluar, nggak usah ngomongin gini, daripada nanti kita nggak lulus. Itu namanya apa? Di awal dalam menjalankan praktek undang-undang TPKS, dia sudah direspon dengan tidak baik. Dan itu buat teman-teman perlu memberikan contoh itu. Siapapun dia, kenapa? Yang pertama, korban itu harus dipercaya dulu. Nggak perlu dia, loh itu kemarin gara-gara apa? Jam berapa? Di mana? Kamu sedang apa? Nggak gitu dulu. Dipercaya dulu bahwa dia korban. Nah, ketika penyuluhan ini harus sampai ke mereka. Bahwa hak korban untuk mendapatkan keadilan itu harus dan dapat diakses. Ya, tadi saya hitung Pak Iksan menyampaikan reviktimisasi itu berulang-ulang. Mengapa? Karena ini maha penting. Jangan sampai orang yang sudah jadi korban menjadi korban berulang-ulang karena respon yang kurang tepat kepada korban. Ya. Kebanyakan case-nya seperti itu ya Bu. Karena respon, jadi korban malah merasa makin mundur nih Bu. Iya, jangankan lapor ke penegak hukum ya Mbak. Iya. Baru lapor ke teman saja kadang, udahlah jangan, nggak usah, nanti kamu cari masalah. Itu loh, dianggap cari masalah, dia langsung surut. Padahal untuk berani menyampaikan ini tidak mudah. Saya punya dampingan di Maluku, ya, di Seram bagian barat. Anak ini menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Ya. Sebagai anak yang sudah sekolah kelas 3. Ini kan dan punya cita-cita pengen jadi bidan. Ya, maka kesakitan yang dia alami itu menjadi beban individu. Dia karena nggak punya keberanian menyampaikan ibunya yang kena serangan stroke. Dia pendam. Dia merasa tidak punya teman untuk berbagi. Tapi pada akhirnya suatu saat dia berani cerita kepada kawannya. Aku itu diminta melayani bapakku tiap hari. Nah, lapor dong ke sekolah, nggak berani. Kan mau sekolah nih, mau SMA, mau lulus. Ya kan, pengen jadi bidan pula gitu. Kalau ini proses hukum
Berapa lama? Satu. Yang kedua, bapak saya ini, masa saya laporkan? Masih ada pemahaman tuh, bakti pada orang tua, tidak mau mencemarkan nama baik keluarga, bla bla Pak. Iya kalau didukung sama keluarga besar, kalau dimarahi. Lalu yang ketiga, ibuku stroke, kalau ini saya buka, ibuku nanti bagaimana gitu kan. Nah, dilala temannya ini berani melaporkan ke sekolah, ke kepala sekolah, menyampaikan bla bla bla, baru kemudian anak ini dipanggil dan ditanya, dan betul. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan, supaya pendek ya, titik tengahnya adalah saya menyampaikan akhirnya di proses hukum. Di proses hukum Pak Iksan. Meskipun ini tidak mudah. Ya, kenapa? Karena tempat persidangannya jauh. Sehingga itu butuh biaya dan lain-lain. Pada saat pemulihan, ini saya kasih contoh soal pemulihan konteksnya. Saya bertemu dengan anak korban. Saya tanya, kenapa saya bilang tadi pemulihan itu penting supaya tidak ada keberulangan. Anak ini saya tanya, pembelajaran apa yang kamu peroleh dari proses ini? Apa jawabnya? Saya ke depan akan pilih-pilih cari teman. Jadi kalau pilih teman harus hati-hati supaya dia tidak cerita ke sekolah. Apa yang saudara rasakan? Nangis saya. Padahal diceritakan ke sekolah tadi dalam rangka apa? Mencari keadilan. Keadilan dan perlindungan. Dan ya, Bu. perlindungan supaya bapaknya dihukum. Tapi anak ini karena takut, khawatir soal masa depan, soal keluarga dan lain-lain, malah berpikir dilaporkan itu adalah sebuah kesalahan. Malah jangan sampai cari teman. Bapak Ibu, dari sini kita kemudian mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya pencegahan itu tidak hanya di sini, tapi sepanjang. Kalau ada kasus kita harus mengikuti supaya tidak ada keberulangan. Karena kalau ini dibiarkan ya anak ini merasa ya berarti nggak apa-apa juga saya mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tua dalam rangka melindungi nama baik keluarga dan lain-lain. Ya, slide. Ini 3 kunci ini aturan yang saya tidak akan ulang ya. Memang ada satu tambahan saja di luar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan. Ada Permendikbudristek dan kita juga menunggu karena banyak kekerasan seksual di pondok pesantren yang kita masih sangat menunggu apa respon dari Kemenak ya. Kemenak karena belum ada regulasi terkait dengan kekhususan kekerasan seksual di Kemenak. Oh ya, saya lupa menyapa teman-teman yang ada di YouTube ya, di Zoom dan di YouTube. Slide berikutnya. Nah, apa yang sudah diubah di Undang-Undang TPKS dan yang sebelumnya? Saya atensi beberapa saja karena tadi sebagian sudah disampaikan. Kalau sebelumnya itu hanya fokus pada pidana, ya. Kalau sekarang ada 4, pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan. Jadi kalau ditanya Undang-Undang TPKS isinya apa? 4. Jangan keliru. Yang diatensi 3 tadi. Yang diatensi dalam penanganan TPKS 3 tadi. Tapi kalau ditanya Undang-Undang TPKS isinya apa? 4. Pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Yang lama ya, di Undang-Undang KUHP itu fokus hanya pada pemidanaan. Ya, nggak ngomongin korban kayak apa, nggak ada. Loh Bun, ini tadi katanya di KUHP juga ada TPKS, ada perkosaan, tapi konteks penyelenggaraannya mengikuti Undang-Undang TPKS. Hukum formalnya tidak pakai KUHP, tapi pakai Undang-Undang TPKS, termasuk pemenuhan hak korbannya. Lalu kalau dulu korban sering mencari layanan sendiri, tapi kalau di sini dipastikan secara normatif korban bisa mendapatkan, memperoleh dan menjadi bagian dari proses itu. Ya, dan ini kalau dulu risiko ditanggung sendiri, risiko reviktimisasi ditanggung sendiri, pemulihan nggak jelas. Kalau sekarang semua tertata dari awal sampai akhir karena
sampai-sampai di Undang-Undang TPKS ini mengatur bagaimana keterkaitan kalau misalnya korban itu antar wilayah. Kalau dulu kan enggak nih, misalnya korban di penduduk Kabupaten A gitu ya, terjadi kekerasan seksualnya di B. Kadang-kadang layanannya ini masih kembali ke semula gitu ya. Kalau sekarang enggak, sudah lintas antar daerah dan di Undang-Undang TPKS ini juga sangat memperhatikan kelompok rentan. Ya, nih slide. Ini ada 4 pilar yang tadi saya sampaikan: pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kita lihat yang pertama soal pencegahan. Slide. Ini, jangan menunggu korban datang. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu punya kepentingan untuk menjelaskan kepada warga, ya. Bagaimana caranya? Ini kalau di masyarakat ya, misalnya yang disosialisasi itu teman-teman, ibu-ibu, saudara-saudara dari PKK atau Dharma Wanita atau sekolah. Bangun situasi assessment yang lebih empati di tempat itu. Kalau ada indikasi korban mengalami kekerasan seksual, jangan menunggu korban yang lapor. Karena membuka suara itu tidak mudah. Jadi kalau ada ini kenapa ya anak ini sehari masuk, sehari tidak masuk, itu kan indikasi. Soal treatment dan lain-lain nanti, didiagnosanya nanti setelah ketemu. Tapi indikasi, potensi. Ini kenapa ya kok sering dipanggil bos tapi harus sendirian. Nah itu harus hati-hati tuh. Sering kali itu. Lah iya. Kok selalu yang dipanggil sendirian itu ada apa ya? Kok keluar dari situ nangis ya? Kalau dipanggil nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau keluar terus nangis, ketakutan, apa ya? Nah itu bagian dari indikasi yang perlu disosialisasikan. Bangun kepekaan, ya. Lalu yang kedua, membangun asesmen risiko. Ya, misalnya di tempat yang tertutup ya. Pondok pesantren itu kan tempat tertutup, punya banyak aturan. Atau di mana? Boarding school ya. Pokoknya yang sifatnya boarding tuh lalu apalagi kalau kamarnya terbatas. Kan korban tidak hanya perempuan, juga laki-laki. Banyak sekali ini korban kekerasan seksual laki-laki. Misalnya satu kamar isinya 40 padahal harusnya 20. Potensi itu ada gesek-gesek dan kekerasan seksual untuk laki-laki. Nah itu penting itu disampaikan. Membaca potensi ini. Assessment risiko. Kamar mandi. Ini karena saya juga anak pondok jadi tahu. Sekali masuk kamar mandi 10. Coba bayangkan kayak apa itu. Ya, nah ini potensi-potensi dan risiko ini harus dihitung. Dan ini bagian yang disampaikan. Ya Bu Nini, kalau kamar mandinya 5, santrinya 100, gimana nggak 10-10? Maka itu yang harus dibangun kepekaannya. Jangan sampai kekerasan seksual dan pelecehan itu diawali dari hal-hal yang kemudian dinormalisasi. Normal lah Bu, benoanya dibuat wajar. Ya jangan dibuat wajar ya. Lalu latihan sumber daya manusia ya, bagaimana diajarkan kalau mengalami kepada siapa bercerita ya, yang dipercaya, kepada siapa harus menyampaikan, bagaimana supaya nyaman dan aman begitu ya. Lalu sampai menjelaskan kepada peserta bagaimana tata kelola dari awal sampai akhir supaya mereka mendapatkan keadilan, termasuk proses hukum. Salah satu tusi penyuluh hukum ya Bu, untuk langsung berdampingan kepada korban, seperti itu ya Bu. Ya benar, termasuk begini, udah saya berani lapor, termasuk lapor ke polisi. Itu juga perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan proses di hukum. Berapa lama, bagaimana caranya, ya, kapan itu dilakukan, apa implikasinya berproses hukum dan tidak berproses hukum. Karena pasti nanti dipanggil jadi saksi berulang-ulang dan lain-lain. Itu semua harus dijelaskan, termasuk haknya.
Kalau sudah berproses hukum, hak apa yang diperoleh? Misalnya, hak atas informasi tentang perjalanan kasus. Itu harus dijelaskan. Korban itu berhak tahu apakah punya pendamping hukum atau tidak misalnya. Itu semua harus diberikan. Apakah punya pendamping psikologis atau tidak. Itu atau kalau misalnya yang bersangkutan mengalami keterbatasan barang bukti dan saksi, itu implikasinya juga harus dijelaskan. Oh, nggak masalah, nggak ada bukti. Oh, nggak masalah, cuman saksinya satu, saksi korban. Nggak apa-apa, itu harus dijelaskan. Ya, oh saksinya cuman saya, saksi korban. Nggak apa-apa, pelajari Undang-Undang TPKS bahwa saksi satu, saksi korban saja boleh. Nanti ditambah ahli. Barang bukti ini renek nanti visum, psikolog. Nah jadi ini hal-hal yang perlu diedukasi kepada publik supaya tidak punya ketakutan dan kekhawatiran. Ya, dan ini yang terpenting di poin keempat. Buat aman, nyaman, dan rahasia serta accessible. Apa namanya rahasia itu apa toh? Rahasia itu sampai kalau dalam publikasi, karena saya mantan ketua Dewan Pers, saya membuat regulasi. Tidak boleh dalam penyelenggaraan informasi ke pers itu lalu menyebut nama sekolah, inisial sekolah, nama korban maupun inisial korban. Bahkan di situ tidak boleh menggunakan kata pengganti bunga. Masa nenek arek jeneng bunga yuk kabeh dadi sasaran bunga. Titik-titik bunga. Jangan, nggak boleh. Inisial nggak boleh. Waktu pelatihan pedoman pemberitaan tentang kekerasan seksual, saya diprotes sama-sama media. Loh Bu Nini lelek ngono sing diberita nopo kok kabeh ora oleh gitu. Ya memang inilah cara kita supaya tidak ada reviktimisasi dan korban tidak takut melapor. Perlindungan itu kudu dikekepi loh, bukan dikurung. Kalau pemberitaan itu implikasinya tidak memberikan rasa aman, itu namanya tidak dilindungi. Jadi perlindungan itu maknanya luas, ya, bukan berarti dikurung sama LPSK, enggak. Dari pemberitaan, dari ancaman, meskipun definisi nyaman enggak ada ya di peraturan gubernur Perda nomor 9 tahun 2005 itu baru ada ya nyaman itu pertama kali kami dan masyarakat Jawa Timur membuat itu meskipun itu susah ya. Nah jadi gunakan juga evaluasi ya. Slide ini penanganan korban respon pertama ini saya buat 4M ya. Ini saya sedang membuat Asdep membuat komiknya saya terutama untuk anak-anak SD, SMP dan SMA hanya 4M. Mendengar, mengamankan, merujuk dan mendampingi. Ya, mendengar itu ya cuma ojo di kuping tok. Ya, dengan segala kebutuhannya yang diperlukan gitu ya. Termasuk begini. Saudara-saudara sekalian, jangan begini. Lah kamu itu loh, kan memang pekerjaanmu itu penjual diri, masa diperkosa? Oh, tak kamplengi lek sampai kayak gitu ditanya. Ya, latar belakang korban itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mendengar. Apalagi sudah di stigma. Oh, kamu kan memang anak nakal, suka keluar malam ya, wajarlah kamu itu nggak boleh tuh. Nah, kamu pekerjaanmu memang jual diri kok diperkosa. Itu nggak boleh itu. Ya, dengar dengan hati dan empati, percaya bahwa dia korban, itu dulu. Lalu diamankan, yang saya sampaikan tadi diamankan itu terutama dari pelaku. Saya belajar di Afrika Selatan ya, mengamankan pelaku itu bukan atas perintah pengadilan awalnya, justru di ini Mbak, di assessment dulu oleh NGO, ini sebelum lapor polisi Pak, di assessment oleh NGO, yang NGO itu diberi ruang di sebelahnya pengadilan. Ini pernah saya praktekkan di Jember nih. Jadi di pengadilan Jember tuh saya punya ruangan gitu untuk assessment Mbak. Nah,
setelah hasil assessment ini, korban bilang, saya takut, bukan hanya sama wajahnya pelaku. Apa itu? Kalau ada indikasi pelaku mendekat itu dia udah ketakutan gitu. Maka si NGO ini Mbak lalu bisa meminta kepada polisi untuk menyiapkan pengamanan terhadap korban. Terus pelakunya dikai gelang. Gelang ini jarak 500 meter bunyi tut gitu loh. Nah, gitu. Jadi kan banyak nih. Yang namanya pelaku terhadap korban itu relasinya kadang-kadang bukan hanya suami istri, bukan hanya pacar. Kan ini banyak ini mantan suami, mantan istri, mantan pacar masih menempatkan orang yang ini tersubordinasi. Nah, gitu ya, ingin rasa memilikinya tinggi. Maka mengamankan itu penting. Kita memang belum punya gelang tutut-tutut itu. Mudah-mudahan lah polisi segera ya. Karena itu efektif kan. Jadi kayak bikin sinyal gitu supaya tidak bisa mendekati pelaku. Yang ketiga merujuk. Nah, ini berarti saudara-saudara harus paham tata kelolanya. Dari mana dirujuk kemana ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu punya unit PPA. Lalu di kepolisian ada unit UPT PPA. Ya, lalu di KPPA di kementeriannya ada PPA, pusat pelayanan terpadu, ada PPT. Kalau udah lintas, nggak di daerah itu bisa ke PPT. Tapi selain itu di undang-undang ini menarik, mulai diakui. Sebelumnya nggak ada tuh layanan berbasis masyarakat. Itu boleh. Jadi saudara sudah harus hafal nih sekarang. Di tangan ini udah harus bunyi nih di sini nih. Di misalnya di Jakarta, di mana alamatnya? Siapa kontak personnya? Kalau jadi penyuluh harus begitu. Jangan kemudian, oh Mbak tak golek no, jangan. Harus ada. Nanti evaluasinya perlu sampai di situ. Di mana wilayah yang tersedia unit PPA dan kenapa harus ke unit PPA dirujuk? Kenapa harus ke UPT dan lembaga layanan berbasis komunitas? Bukan hanya legal, tapi ada paralegal. Karena ini Indonesia ini luas sekali dan tidak semua tersedia pengacara. Paralegal penting. Nah, saudara-saudara juga perlu punya assessment ke sana, punya pengetahuan ya, supaya yang namanya pendamping ini bisa melakukan pendampingan ya. Ini catatan penting di bawah saudara-saudara perhatikan. Gunakan prinsip informed consent untuk menjadi pilihan-pilihan layanan yang diperlukan korban. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya diskusi untuk informed consent ini panjang, tapi saya persingkat begini. Satu, ketika korban melapor, itu harus dipercaya dan diterima. Lain-lainnya nanti ya. Yang kedua, pastikan kesediaan korban itu menjadi perhatian utama. Misalnya, korban bilang, saya nggak mau proses hukum. Saudara-saudara nggak boleh ngotot sendiri. Wah, karena lagi lawan partai politik ini pelakunya. Ada agenda setting dewe. Wah, siki kudu yo opo carane jadi perkara. Nggak boleh itu. Jadi kepentingan korban menjadi yang utama. Keinginan korban menjadi utama. Pertanyaan berikutnya, loh Bun ini kalau gitu nggak ada yang mau lapor dong. Saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut proses advokasi. Saudara-saudara harus mau menjelaskan kepada korban bahwa butuh waktu bagi korban untuk mencerna ketika setelah sesaat sejadi korban dan apa tindak lanjutnya. Dan itu sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman yang 4 tadi. 4 prinsip tadi. Dia dapat perlindungan enggak? Dapat kepastian enggak? Dan itu saudara-saudara punya peran penting. Ya, kalau di dalam penyuluhan nanti influence-nya luar biasa, masyarakat paham, merasa cukup, itu akan bisa membantu korban tidak punya kekhawatiran dalam menentukan dalam informed consent tadi. Ya, jadi ini maha penting loh yang dilatih di sini nih. Lanjut. Nah, ini risiko yang perlu diantisipasi termasuk respon institusi. Saya kasih
clue yang lebih pendek saja. Saudara-saudara sekalian, dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual itu ada faktor penghambat. Ada hal-hal yang merintangi. Ya. Yang merintangi itu siapa? Keluarga. Suami. Nah, kalau itu istri korbannya. Malah orang terdekat ya, Bu. Ya, kadang-kadang. bapaknya. Benar. Atau kiainya. Wojok, mosok kekerasan seksual di pondok itu nggak ada urusannya sama pondok. Itu mereka sendiri yang melakukan. Nah, itu termasuk hal yang merintangi. Kekerasan seksual di pendeta yang merintangi pendetanya. Nah, itu mungkin ya, kepala sekolahnya, gurunya, dosennya, rektornya, mungkin itu. Itu yang merintangi, termasuk penegak hukumnya. Apa? Lapor di kepolisian, tapi kemudian, wis hamil gitu loh. Kawin aja, kawin. Dikawinkan. Lawang pemerkosa sama korban kok dikawinkan gitu terus piye ceritane? Ya kan? Loh Bu, orang tuanya minta begitu, keluarganya minta begitu misalnya. Jelaskan. Tanggung jawab pelaku bukan pada menikahi korban, tapi menjelaskan apa yang harus ditanggung oleh pelaku pada korban. Kalau dia masih sekolah, pastikan jaminan pendidikannya, ya kan, untuk kesehatan reproduksinya dan seterusnya. Jadi jangan mengawin, karena kalau mengawinkan, berapa contoh di depan mata kita. Apa mana kalau pelakunya geng rape, pelakunya 5, lalu dikopiok. Kayak arisan, salah satu disuruh nikahi. Ini banyak Pak, yang saya dampingi begini. Itu cuman sebulan doang tuh, pura-pura jadi suami istri. Habis gitu ditempeleng, malahan. Nah ini yang harus diperhatikan. Karena tadi ada soal budaya, menghilangkan nama baik keluarga, nama baik desa, nama baik sekolah, nama baik kampus, lalu didamaikan. Nah ini termasuk di kepolisian. Oknum ada yang melakukan ini. Ini nggak boleh. Saudara-saudara harus mengingatkan. Penyuluh kedua nih ngomong. Jangan sampai upaya mendamaikan pelaku dan korban kekerasan seksual. Karena ini bagian dari perintangan dan itu diatur di Undang-Undang TPKS. Ya, nanti dipelajari. Slide. Nanti panjang saya 22. Ini pemulihan, keadilan yang berakhir, yang tidak berakhir jadi putusan. ganteng ya. Iya, kan? Ada yang bocor. Jadi ruwes dan ganteng. Ditutup dulu. Saudara-saudara sekalian, ini tadi juga sudah diatensi oleh Pak Iksan bahwa pemulihan itu tidak berakhir hanya sampai putusan pengadilan dan tidak hanya di tengah. Nanti ingatkan, pemulihan itu justru yang paling penting di awal sebelum korban memutuskan proses hukum atau tidak. Supaya tidak ada lagi menyalahkan korban, dicabut, dilaporkan, karena kalau TPKS tidak bisa dicabut. Ya kan? Tapi juga penegak hukum tidak boleh menyerahkan pemenuhan saksi, ya, alat-alat bukti diserahkan ke korban sendiri dan keluarga. Apa maneh dikongkon bayar. Ya, visumnya disuruh bayar, semuanya disuruh bayar, bubar itu. Karena beberapa waktu yang lalu saya masih dapat keluhan, lapor korban perkosaan dia sudah habis 12 juta, enggak ditindaklanjuti. Ya banyak hal, 12 juta itu untuk visum, untuk riwa-riwi, tapi belum ada tindak lanjut. Nah ini mesti dipastikan ya. Slide. Ini manajemen kasusnya ya, mulai tadi ya, yang mendengar, kemudian melindungi, ya. Ini kalau didetailkan, ini ada 7 prosesnya. Diterima, di assessment, lalu apa yang akan dilakukan. Ini semuanya ada inform consent ini. Ya, inform consent itu 7 ini. Jadi nggak cuma nomor 5. Harus diingat loh ini. Kudu hafal. Nanti kalau diuji hafal. Kalau memang nggak hafal, nggak apa-apa. Semua peserta nggak lulus. Ya nggak? Benar, karena kalau enggak ini di garda terdepan. Supaya terpadu itu apa yang harus dilakukan? Diterima laporannya.
Kemudian di assessment, apa saja materi yang di assessment? Layanannya, rencananya apa saja? Itu harus disampaikan, ya. Lalu sampai proses monitoring, ya. Ini kuncinya. Case management ini adalah keseluruhan menjadi satu pegangan kawan-kawan yang melakukan penyuluhan. Harus dipahami korban, keluarga korban paham. Slide. Ini analisis hukum ya, termasuk para penyuluh hukum. Kalau kawan-kawan secara spesifik ditanya tentang aturan hukumnya, maka saudara-saudara setidaknya memahami tadi 9 bentuk TPKS, saudara tahu, oh foto kok pemaksaan sterilisasi ku. Nah, minimal tahu, memetakan normanya. Oh, iku yang dimaksud pelecehan seksual itu. Psikologis iki apa? Ya. Lalu juga paham standar operasional prosedurnya, data-data kasusnya. Bagus juga kalau saudara-saudara waktu ditanya soal analisis hukum ini sudah setidaknya belajar 3 kasus minimal. Ya, laporan yang sudah dilaporkan mandek saudara dapat itu. Kasus yang dilaporkan, ditangani dan putusan hukumnya ciami itu apa? Ya proses pemulihannya dapat, korbannya dapat restitusi juga gitu ya. Dihukum dengan proporsional ya. Itu ada kasusnya. Lalu 3 mandek, kasus yang mandek. Ini saudara harus pegang. Karena ketika penyuluh hukum ditanya cuman bilang undang-undang TPKS cuman menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, nggak ciami itu. Harus sampai ke case, pengalaman membaca kasus, ya. Karena ini bagian cara mengedukasi korban. Kenapa? Ini penting untuk mendeteksi masalah supaya korban itu tahu kalau berproses hukum nanti apa implikasinya. Ya, slide. Masih ada kah? Nah, ini koordinasi yang harus dilakukan, siapa melakukan apa, ini termasuk case management ya, institusi penerimanya siapa saja, saya tadi sudah menyebut ya, lembaga layanannya, lalu lembaga aparat penegak hukumnya itu siapa saja, layanan kesehatannya seperti apa, layanan psikososialnya seperti apa, lembaga bantuan hukumnya ada atau tidak, keberadaan lembaga perlindungan saksi, perannya apa, kapan dimintakan perlindungan, dengan cara apa, itu saudara harus paham. Lalu keberadaan UPT DPPA dan masyarakat. Ini semua dipahami dan diinfluen sampai kepada yang detail. Bikin kayak ini loh, Mas, Mbak, Bu, Pak, kertas apa itu. Karena, tapi enggak lah ya, masih muda, enggak lupaan. Kalau saya soalnya lupaan. Lanjut. Ya. 5 menit, boleh. Ini slide keberapa ini, Mas? Slide keberapa ini? Si akeh. Nah, ini ya 14. Di mana ngelihatnya? Oh, di situ. Ya, dari regulasi ke praktek dipahami identifikasi risiko, pencegahan, laporan pengaduan, assessment, perlindungan, pendampingan, proses hukum, pemulihan, reintegrasi sampai pencegahan keberulangan, ya. Maka korban sudah selesai putusan pengadilan, catatan pentingnya tidak langsung aman. Slide. 5 menit 10 slide. Ini tantangan yang perlu dijawab. Saudara-saudara sekalian, perlu saudara nanti tahu. Bu Nini, kenapa di sana diperkosa dihukum 10 tahun, di sini 3 tahun misalnya. Dan itu ada pertanyaan dari masyarakat. Anjene hukum itu ora jelas kok karpe, ya misalnya. Saudara simpel jawabnya. Hukum itu selalu baik, selalu pasti. Ya, norma hukum juga selalu baik. Tetapi kalau bicara penegakan hukum itu bisa berbeda-beda. Faktornya apa? Tadi aturannya baik, bisa jadi penegak hukumnya. Aku gak jawab kok koyoran jawab iki. Penegak hukumnya kurang baik atau tidak baik. Oknum ya, atau alat, karena
Kenapa? Jangan langsung dianggap semua salah penegak hukum, enggak. Bisa jadi tidak ada ahli, tidak ada saksi, kurang barang bukti. Ojo terus nyalahin tok ae, ya kan? Itu harus dijelaskan kepada mereka. Tidak membuat mereka putus asa, tapi mereka supaya tahu bahwa hukumnya baik. Tapi ketika ditegakkan, ini faktornya. Atau masyarakatnya yang menghalang-halangi, yang membuat hukumnya menjadi tidak baik. Menyembunyikan barang bukti, menyembunyikan saksi, menyembunyikan korban, melarikan korban. Jadi penegakan hukum itu bergantung pada, tidak hanya bergantung pada aturannya baik, tapi juga bergantung pada penegakan hukum. Ya, orang alat visum mau neng duwe misalnya. Tidak ada ini sangat mungkin. Zaman saya sebagai pendamping di daerah nggak punya psikiatri, nggak punya psikolog. Coba gimana? Kalau sekarang sih mudah-mudahan udah ada semua lah ya. Itu zaman jadul tuh 80-an. Mudah-mudahan kalau sekarang beda. Ya, tidak ada rumah aman misalnya. Nah, jadi banyak faktor yang membuat hukum baik tadi implementasinya berbeda-beda di satu tempat ke tempat yang lain. Ini penting dijelaskan. Slide. Ini refleksi Jalastoria yang baru saja 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kemarin membuat pertemuan dan kita bersama-sama dengan APH berefleksi dengan berlakunya Undang-Undang TPKS, ya. Yang pertama, ini saya perlu ambil nih karena ini di forum yang sangat baik kemarin. Tingginya kekerasan saat ini selain karena penanganan kasusnya, pencegahan masih menjadi tantangan utama. Jadi keberadaan saudara-saudara ini penting banget. Regulasi perlindungan terutama untuk kelompok rentan di era yang maju sekarang, ini loh, perlindungan yang kene loh masih kurang lengkap, ya. KBGO tinggi, ragam kekerasannya juga semakin kompleks. Kalau dulu yang namanya kekerasan seksual itu kan tangible, dipukul gitu. Sekarang enggak ning kene iki piye Jajal? Berbasis elektronik malah. Berbasis elektronik, ya. Lalu orientasi pada korban masih kurang, kenyataannya akses perlindungan pada korban juga masih kurang, korban makin tinggi. Tapi restitusi juga masih jadi tantangan. Masih belum banyak yang dapat. Slide, cepat saja sayang. Ini rencana aksi 100 hari untuk institusi ya. Mengaudit SOP, membangun jejaring, melatih SDM, dan menguji sistem kita yang sudah dibangun dari permen yang ada 9 ya. Udah 8 ya Pak, kurang 1 doang. Itu sistem itu nanti jalan atau efektif atau tidak. Dan saudara-saudara sampaikan kepada masyarakat, jangan putus asa. Pemerintah sudah membangun sistem ini, mari kita uji bareng dan kita evaluasi sama-sama kekurangannya di mana. Itu bagian dari yang di-influence. Jangan malah begini, jadi penyuluh itu. Wancene ra jelas kok, jangan gitu. Nggak boleh tuh. Nah ini udah dibuat, aturan udah, komitmen itu udah ada. Aturan udah dibuat. Infrastrukturnya ada, semua ada. Nah, kalau ada kekurangan jangan lupa dievaluasi dan disampaikan secara konstruktif gitu. Slide. Ini indikator proses keberhasilan yang harus diukur nanti ya. Berapa lama waktu merespon? Cek itu. Lapor hari ini dijawab minggu depan, ya. Kemudian jumlah yang terlatih berapa? Ya, indikator keberhasilan misalnya korban ditanya aman enggak? Jadi nanti ini bagian yang disuluhkan ya kepada masyarakat. Slide. Ini terakhir, slide terakhir saya, 5 prinsip praktis untuk diingkat yang ini tidak boleh lali. Nek lali serasah melok pelatihan ya. 1, jangan nyalahkan korban. Tadi penerimaan itu penting. Jangan karena pakai rok mini mbok salahi. Jangan gara-gara perempuannya lagi ngerokok kamu salahkan, nggak boleh. Ya, nggak boleh menyalahkan. Jangan biarkan korban mengurus koordinasi sendiri. Ya, itu disampaikan. Jadi nanti jangan mau ya, kalau udah lapor jangan koordinasi. Nah, kayak gitu ya, dikasih tahu supaya korban itu yakin. Lalu menjaga kerahasiaan, lalu menghubungkan dengan penegak hukum dan mengubah pengalaman kasus menjadi perbaikan sistem. Ini poin kelima ini yang saya sampaikan tadi.
Jangan diajak marah-marah korban itu. Jangan diajak marah-marah masyarakat itu. Tapi diajak mengevaluasi secara konstruktif. Terima kasih.